Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehan Sori. Di sini peran saya sebagai suami. Perkenalkan, nama saya Istiana Paujia. Di sini saya berperan sebagai istri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Wahida. Di sini saya berperan sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Di sini saya berperan sebagai tokoh agama. Perkenalkan, nama saya Jihan Hidayatul Ulfa. Alkisah. Telah menikah sepasang muda-mudi yang bahagia. Setelah menikah, semua orang pasti akan menjalani susah, senang, dan lika-liku kehidupan yang akan mereka hadapi dan jalani. Sebagai pasangan yang sah dan diakui oleh hukum di Indonesia, pasangan bahagia ini tentunya ingin segera mempunyai keturunan dan ingin merasakan seperti apa sih bahagianya berperan sebagai seorang ayah dan ibu. Tapi sebelum melangkah lebih jauh ke sana, mereka sempat dibikin bingung karena saat mereka ingin mempunyai keturunan, kemudian sebagai pengantin baru, mereka dianjurkan oleh keluarga, rekan-rekan mereka, bahkan pihak puskesmas untuk konsultasi ke puskesmas atau pihak terkait yang mereka percayai mengenai masalah KB. Dek, abang tadi dari tempat ibu. Gimana kabar ibunya? Alhamdulillah baik. Ini ada pesan dari ibu. Apa? Nanti aja di rumah aja lah. Iya. Kenapa, Bang? Oh, nggak apa-apa. Oh iya, tadi ada pesan dari ibu. Apa kata ibu? Kata ibu, ini kita disarankan untuk ikut program KB. Oh iya, teman-temanku juga banyak ikut program KB. Ini kan kita masih baru nih nikah. Gimana pendapat kamu? Gimana kalau lebih baiknya kita konsul aja ke ibu bidan biar lebih pasti. Oh iya. Gitu. KB telah diatur dan dilindungi hukum pelaksanaannya di dalam negara Indonesia ini. Sehingga muncullah banyak pertanyaan di benak pengantin baru tersebut. Kenapa harus ikut KB? Seperti apa sih cara KB yang benar? Apa saja dampaknya kalau kita ikut KB? Dan yang paling penting, bolehkah kita sebagai orang Islam melakukan KB? Langsung saja kita saksikan di TKP. Disitulah tadi ruangannya. Dia menurut perawat tadi di sini ruangannya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sebelumnya dengan Bapak dan Ibu siapa? Bapak Solehan Sori. Dengan Ibu Istiana. Ya. Usianya berapa untuk Bapak Soleh? 25. 25 ya. Ibu Saya Istiana? sendiri 20, masih 23. Masih 23. Ini udah berapa lama nikahnya kalau boleh tahu? Kira-kira 1 bulan, Bu. Oh, 1 bulan, masih pengantin baru ya. Iya. Ya, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Di sini kedatangan kami ingin konsultasi terkait KB, Bu. Bisa. Iya Bu, kan dari pihak keluarga, dari pihak teman-teman itu nyaranin kami buat ikut program KB Bu. Tapi kaminya belum tahu apa itu KB. Jadi di sini kami mau konsultasi, mau tanya-tanya ke Ibu. Oh ya, bisa. Sebelumnya kan kita sudah tahu tuh kan kalau KB itu merupakan program dari pemerintah kan. Nah, kalau KB itu sendiri yaitu penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya kelak. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait terus kenapa kita tuh harus KB Bu? Nah, kita ada beberapa hal kenapa kita tuh dianjurkan untuk mengikuti KB. Yang pertama, menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, pengaturan masa hamil agar terjadi waktu yang aman. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu ketika nanti kita ingin mempunyai anak kelak gitu ya. Terus yang ketiga,
mengatur jumlah anak bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan dan pemeliharaan anak. Jadi jangan pikirannya itu jangan punya anak itu yang sebanyak-banyaknya, tapi ketika nanti punya anak banyak, bapak dan ibu tidak sanggup untuk menyekolahkannya atau memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Terus terkait cara pakai KB itu gimana Bu? Cara pakai KB kan kalau di KB sendiri itu kan ada dua jenis, yang KB dengan suntikan dengan yang pil. Nah, kalau misalnya ibu ingin pakai yang cara suntikan, itu waktu terbaik saat ingin melakukan suntik KB adalah ketika sedang menstruasi di hari kelima, sebab jika obat baru disuntikan setelah hari kelima, maka diperlukan 7 hari untuk menunggu obat tersebut bereaksi dengan baik dan efektif proses kerja obatnya. Nah, sedangkan kalau pil KB itu dengan cara pil KB progestin diminum sebanyak 1 pil setiap hari. Namun pil ini harus diminum di waktu yang sama dengan toleransi kelambatan 3 jam. Misalnya ibu ini minum pil KB jam 7 pagi. Nah, itu hari ini minum jam 7 pagi, besoknya dan seterusnya itu harus minum jam 7 pagi, tidak boleh lebih, kan tadi jangkanya paling lambat 3 jam ya. Nah, jadi setidaknya jam 9-an lah. Ya, itu paling lambat minum pil KB-nya. Jadi nggak boleh ibu minum jam 7 pagi, besok jam 3 sore atau jam berapa gitu. Jadi harus sama jamnya. Berarti gitu. tiap hari Bu? Iya, tiap hari di jam yang sama. Ya. Terus ada lagi yang ditanyakan? Ini Bu, Ya. terkait pandangan agama itu gimana? Kalau menurut pandangan agama, menurut saya sendiri saya kurang terlalu paham ya. Tapi kalau menurut kesehatan, KB ini banyak kelebihannya gitu loh, banyak dampak positifnya gitu. Dari kita mengikuti program KB itu sendiri. Terus untuk pandangan agama ini konsultasinya ke Bapak siapa? Biasanya itu ke Pak Alfarizi, itu biasanya orang-orang pada konsultasi masalah program KB itu ke Bapak itu. Oh iya. Ya, ada yang bisa minta alamatnya lah Bu? bisa nanti saya kasih namanya ya. Iya. Nah, ini alamatnya ya. Nanti ada nomor HP-nya di sini sudah saya tulis juga. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada satu lagi Bu. Iya, silakan. Itu dampaknya terhadap kesehatan kalau pakai KB ada nggak Bu? Oh, ada. Kalau misalnya kita ikut program KB itu, dampak positifnya mengontrol angka kelahiran anak. Jadi lebih terkontrol gitu, tidak terlalu banyak anak yang lahir. Terus jarak lahir serta mempersiapkan kehamilan ibu pada umur yang matang, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga. Terus dapat memelihara kesehatan reproduksi karena jarak kehamilan serta kelahiran yang membantu si ibu untuk menjaga kesehatan reproduksinya itu. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya itu sendiri tidak terlalu berbahaya, cuma mungkin efek sampingnya badannya menjadi gemuk, itu aja sih Bu. Tidak ada yang efek samping yang kayak terlalu berbahaya tuh nggak ada. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak ibunya sudah? Sudah. Iya. Terima kasih lah Bu. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya. Setelah melakukan konsultasi mengenai KB dengan bidan di puskesmas, sesuai arahan dari bidan tersebut, pasangan ini pun melanjutkan konsultasinya kepada tokoh agama mengenai seperti apa sih KB menurut Islam. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, silakan duduk. Silakan. Ya. Sini. Iya Pak. Sini ya Bapak. Oh iya. Aduh. Silakan duduk ya, maaf seadanya. Ya, mohon maaf lah Pak mengganggu waktunya. Tadi saya sempat ke rumah Bapak. Oh iya, ke rumah. Kata ibunya Bapak ada di masjid. Iya, saya di masjidnya ada kegiatan bersih-bersih. Jadi niat kami di sini ingin bertanya atau konsultasi terkait KB dalam pandangan Islam itu gimana Pak? KB dalam pandangan Islam. Hmm. Sebelumnya sudah sama Bu Bidan tadi ya? Ya, sudah tadi dengan ibunya ke Sudah sama bidan. ibunya ke Iya. Bu Bidan. Jadi KB dalam pandangan Islam. Jadi boleh aja kalau mau ikut KB itu dalam Islam ini. Cuma niatnya lah yang perlu diluruskan dalam mengikuti KB ini.
Kalau niatnya ingin membatasi kelahiran itu tidak boleh. Karena sudah sunnatullah ya, sudah ketentuannya kita apabila menikah, Iya. tujuannya pasti ingin memiliki keturunan. Kalau tujuan kita ingin membatasi keturunan itu tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan diharamkan. Jadi tujuan kita, niat kita untuk mengikuti KB ini ialah untuk mengontrol kelahiran anak kita ke depannya, supaya tidak tidak sundul-sundulan lah antara anak ini. Jadi karena anak kita ini sudah teratur jarak kelahirannya, jadi kita ini bisa memaksimalkan dalam merawatnya, mendidiknya, agar dia ini ke depannya menjadi sumber daya manusia lah yang kompeten lah. Entah di bidang apapun nanti yang dijalani. Jadi seperti itu. Jadi niatnya pertama dibenarkan ya, kalau ingin ikut KB, jangan untuk membatasi kelahiran anak, tapi untuk mengontrol supaya kita sebagai orang tua nih bisa merawat dan mendidik anak ini dengan semaksimal mungkin. Jadi itu yang pertama. Ini pengantin baru ya? Iya Pak. Nah, yang baru ini usahakan jangan jalankan dulu programnya. Jadi fokus untuk mendapatkan keturunan aja dulu. Ya, jadi untuk mendapatkan keturunan, karena dalam Islam itu dianjurkan. Nah, kembali kepada tujuan awal nikah tadi, ingin dapat keturunan. Jadi silahkan. Nah, cari dulu keturunannya. Kalau sudah dapat, semoga ini doa dari saya kepada bapak dan ibu, semoga keturunannya yang dapat nanti jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, amin. Ya, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara. Seperti itu. Jadi itulah fokus ke program untuk mendapatkannya dulu. Jangan ikut yang untuk itu aja, mengontrolnya, karena masih belum kan. Jadi seperti itu. Dan juga jangan ikut KB ini takut gitu karena takut tidak bisa menafkahi anak. Nah, ini juga tidak dibenarkan, karena Allah sendiri kan berjanji dalam Al-Qur'an bahwa rizki setiap umatnya yang ada di dunia ini sudah dijamin oleh Allah gitu. Bahkan rizki hewan yang ada di dalam tanah pun sudah dijamin oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia ini kan sebagai makhluk yang sempurna. Jadi jangan karena takut tidak bisa menafkahi anak, jangan. Itulah kembali kepada niat awal untuk mengontrol kelahiran anak supaya kita bisa maksimal merawat. Karena kita cukup yakin aja bahwa Allah ini pasti mencukupi kebutuhan hambanya. Jadi seperti itulah. Jadi kemudian yang kedua juga boleh niat ikut KB ini alasannya karena kesehatan. Misalnya nih sudah dapatkan anak, misalnya anak pertama, kedua, lalu si ibu sudah seperti apalah, sudah sakit gitu sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah. Jadi alasan kesehatan boleh kalau ingin ikut KB. Nah, jadi seperti itu. Karena kan bahaya juga kalau dipaksa. Nanti ibunya kenapa-napa, anak yang di dalam kandungan juga kenapa-napa, itu kan berdampak buruk pada bapak sendiri, ibu dan anaknya juga nanti, kesian. Jadi yang dibolehkan tadi alasannya niatnya ialah untuk mengontrol kelahiran. Yang kedua untuk demi kesehatan. Nah, yang tidak dibenarkan karena takut tidak mendapat rezeki. Dan untuk membatasi kelahiran anak. Jadi itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi untuk lebih simpelnya, lebih mudahnya, KB yang dibenarkan dalam Islam itu ialah menitik beratkan kepada bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengontrol kelahiran anak, supaya kita sebagai orang tua ini bisa maksimal dalam bertanggung jawab untuk merawatnya, mendidiknya, agar anak kita ini menjadi anak yang soleh-solehah dan memiliki kompetensi yang baik lah untuk kedepannya. Kemudian untuk mengatur dan mengelola keluarga kita juga, supaya keluarga kita ini lebih bahasanya itu lebih sistematis lah, dan untuk kedepannya supaya menjadi keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dan dan sejahtera. Nah, seperti itu. Jadi itu tujuannya lah dalam Islam. Jadi seperti itu KB dalam pandangan Islam. Jadi silahkan mau ikut KB, tapi niatnya diluruskan. Niatnya lah Pak. Ya, seperti itu. Bisa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada Pak. Oh iya, sudah. Baik. Izin pamit lah Pak. Oh, mau pamit? Iya, silahkan.
Terima kasih Hati-hati di banyak jalan. Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, santai. Ya Ibu, terima kasih. Semoga Lukas dapat keturunan ya. Ya, amin, Pak. Amin. Nanti kalau sudah dapat jangan lupa undang saya ke Iya. acara akikah. Iya, siap Pak. Silakan Pak. Ya, Kalau mau izin ngomong. pamit lah Pak. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Pak, Bu. Ya. Iya. Iya, silakan. Setelah konsultasi kepada bidan dan tokoh agama tersebut, pasangan muda ini pun menjadi paham mengenai kenapa sih harus ikut KB, seperti apa sih cara KB yang benar, apa saja dampaknya kalau kita mengikuti KB, dan yang paling penting, bolehkah kita sebagai orang Islam melakukan KB? Setelah tahu jawaban dari semua pertanyaan mereka tersebut, pasangan muda ini pun menjadi lebih tenang dan bijak dalam menghadapi masalah KB dan keinginan untuk mempunyai keturunan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekeliruan dalam video ini, saya mewakili seluruh pemeran drama ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.